untuk orang lain itu di samping juga menunjukkan kualitas punya kepedulian pada orang lain, dan itu menunjukkan orang itu baik. Karena doa bidhahril ghaib itu tanpa sepengetahuan orang lain itu adalah diamini malaikat, lalu kemudian juga oleh malaikat itu dengan doa yang sama, dan itu menunjukkan keikhlasan. Orang itu disebut sadis manakala kemudian dalam doa-doa dia hanya berdoa untuk dirinya sendiri dan keluarganya saja. Ketiga orang disebut sadis itu kalau ada undangan tapi dia tidak datang, padahal tidak punya halangan syar'i. Orang sadis atau kejam ketika melewati kuburan lalu kemudian tidak salam. Mana yang lebih utama, uzlah apa hutah itu ya, mengasingkan diri atau bersosialisasi? Lalu kemudian Rasulullah menjawab bahwa bersosialisasi itu lebih utama daripada mengasingkan diri sendiri. Karena kalau mengasingkan diri sendiri semuanya jadi orang baik. Ketika ada benturan itu lalu kita sabar, maka pahala sabar ketika kita berinteraksi itu, itulah pahala yang unlimited, tidak ada batasnya. Jadi yang mengkafani juga nanti akan diberikan hadiah oleh Allah berupa pakaian sutra dan pakaian yang tebal nanti di surga. Memandikan, lalu kemudian menggali kuburnya, lalu kemudian mengkafani. Apalagi menyediakan tanah, menyediakan tempat buat pekuburan, maka jauh lebih besar nilai pahalanya dibandingkan yang disebutkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, bersyukur pada malam hari ini Allah memberikan kekuatan pada kita untuk bisa tetap dalam keadaan istiqomah. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kajian kali ini kita akan bahas tentang doa saat masuk atau ziarah kubur. Di riwayat dari Buraidah radhiyallahu an, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya bagaimana kemudian mengucapkan salam atau masuk ke kuburan atau makbarah itu, beliau lalu memberikan contoh, ucapkanlah assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun as'alullah lana walakum al-afiyah. Itu riwayat dari Buraidah radhiyallahu an. Sedangkan lafaz dari Aisyah radhiyallahu anha ketika kemudian ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, kalimatnya adalah assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Itu salam pada saat kita masuk ke makbarah atau kuburan, atau tidak hanya sekedar masuk ke makbarah atau kuburan, bahkan ketika melewati kuburan itu juga kita salam untuk membuat kesadaran kita semakin tinggi. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh
Sufyan Ats-Tsauri itu ketika menjelaskan tentang orang kejam atau orang sadis itu. Orang kejam atau orang sadis itu paling tidak hanya orang kejam itu membunuh, memutilasi, memotong-motong orang itu ya, tapi orang kejam, orang sadis juga kalau dia punya perilaku karakter 4 kesehariannya. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang kemudian bisa mampu membaca Al-Quran tetapi dalam sehari dia tidak baca Al-Quran, paling tidak 100 ayat. Jadi orang sadis itu orang kejam, bukan hanya orang yang motong-motong orang atau membunuh ya. Tapi kalau dia punya kemampuan baca Al-Quran tapi kok satu hari dia tidak baca Al-Quran minimal 100 ayat, itu adalah orang sadis. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak sempat baca Al-Quran dalam sehari 100 ayat, itu sadis, itu kejam. Apalagi kemudian dengan alasan sibuk belum jadi apa-apa sudah sibuk, hebat itu ya. Padahal jelas di beberapa ayat Al-Quran Allah memuji orang yang membaca ayat-ayat Allah itu, lalu kemudian di berbagai hadis Rasulullah SAW sudah memberikan bagaimana motivasi itu. Contoh jelas, siapa yang baca Al-Quran 1 huruf itu sudah 10 kebaikan. Jadi mau baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim saja yang 19 huruf berarti dia sudah melakukan 190 kebaikan, apalagi kemudian dia baca yang selanjutnya, dan itu tidak ada di amal-amal yang lain. Jelas Al-Quran yang kita baca akan menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Jelas Al-Quran itu nanti akan meninggikan derajat level kita di surga. Jelas bahwa dengan Al-Quran itu akan bisa membersihkan jiwa, kotoran dari jiwa kita. Banyak sekali manfaatnya. Tetapi disebut orang kejam dan sadis kalau dia kemudian dalam satu hari tidak sempat membaca Al-Quran 100 ayat minimal, itu sudah orang kejam. Yang kedua, orang yang kemudian dalam doanya dia tidak pernah mendoakan orang lain, dia hanya berdoa untuk dirinya sendiri saja dan keluarganya, itu juga orang kejam gitu ya, orang sadis. Jadi kalau doanya itu ya Allah, hamba dan keluarga hamba, terus gitu kan, tapi dia tidak pernah mendoakan tetangganya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang kita kenal kalau dengan kalimat walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat itu. Jadi itu mendoakan itu bahkan lebih spesifik disebut lagi, tetangganya yang lagi sedang tidak baik-baik saja, sedang ganggu, didoakan. Temannya yang ganggu, didoakan. Itu luar biasa. Jadi doa bidhahril ghaib itu adalah bentuk dari kepedulian secara teologis kepada saudara kita. Nah, orang yang dalam hidupnya hanya berdoa untuk diri dan keluarganya saja, maka itu termasuk orang sadis katanya, orang kejam ya. Apalagi bahasanya seperti ini, ya Allah cukupkan aku ya Allah dan keluargaku, perkara selain terserah ya Allah. itu kan sudah sadis itu kan. Jadi kalau doa untuk dirinya sendiri dan keluarganya saja, padahal luar biasanya orang yang berdoa untuk orang lain itu di samping juga menunjukkan kualitas punya kepedulian pada orang lain, dan itu menunjukkan orang itu baik. Karena doa bidhahril ghaib itu tanpa sepengetahuan orang lain itu adalah diamini malaikat, lalu kemudian juga nanti akan diberikan sesuatu oleh malaikat itu dengan doa yang sama, dan itu menunjukkan keikhlasan. Jadi kalau mendoakan orang lain itu kan ikhlas karena tidak tahu gitu ya. Tetapi tidak usah umumkan, karena bidhahril ghaib itu doa tanpa sepengetahuan orang lain itu kenapa kemudian mustajabah? Karena ikhlas.
ikhlas ya, nilai keikhlasannya tinggi, tapi tidak usah diumumkan. Makanya ketika kita mendapatkan nikmat, suatu nikmat, kenapa kita harus tasyakuran, kita harus bersyukur ya, berterima kasih. Mungkin sebenarnya kita berhasil sukses itu karena didoakan orang-orang itu yang tanpa sepengetahuan kita. Tetapi tidak usah pengumuman. Jadi kalau temannya sudah jadi camat, jadi bupati, lalu kurang engkau saya doa akibatnya, tak engkau tak bisa. Itu sudah nilai keikhlasan tidak ada. Tetapi intinya bahwa orang itu disebut sadis manakala kemudian dalam doa-doa dia hanya berdoa untuk dirinya sendiri dan keluarganya saja. Kemudian yang ketiga, orang disebut sadis itu kalau ada undangan tapi dia tidak datang, padahal tidak punya halangan syar'i. Jadi diundang orang, selama tidak ada halangan syar'i maka datanglah, karena itu bagian dari kewajiban hak sesama muslim. Itu hakul muslim alal muslim sittun, ada 6 ya. Salah satu diantaranya adalah wa idza da'aka fa'ajibhu, jika diundang maka datanglah. Jangan kemudian berpikir tina masa mon kok tak datang pas acara na butuh. Jangan mon pas kapia pikir seperti itu, butuh ongku itu. Dan bagaimana kalau seumpama kita yang punya hajat digitukan sama orang. Nah, oleh karena itu sadis kalau ada orang diundang tapi tidak punya halangan syar'i lalu tidak menghadiri. Paling tidak izinlah kalau memang ada keperluan lain. Dan yang keempat, ini yang menurut Sufyan Ats-Tsauri adalah orang sadis atau kejam ketika melewati kuburan, lewat saja itu, apalagi masuk kuburan lalu kemudian tidak salam. Malah lebih parah lagi, sudah melewati kuburan, masuk kuburan, ketawa-ketawa sambil teriak-teriak. Nah, itu orang sadis itu kan, orang kejam. Nah, itu menjadi menarik kan. Nah, jadi mulai besok nanti kita lewat kuburan, salamlah, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya, kita doakan begitu. Jadi supaya ada kesadaran spiritual bahwa kita juga akan merasakan hal yang sama dengan mereka. Nah, ada juga yang menarik ketika ingat tentang kuburan ini, Imam Al-Auza'i itu bertanya kepada seorang alim. Dia bertanya begini, uridu baitan bijawari unas la yabtaguna wa la yahsuduna wa la yabghaduna. Saya kok pingin punya rumah di mana rumah saya itu punya tetangga yang tidak pernah ngerasani, punya tetangga yang tidak pernah dengki, dan punya tetangga yang tidak pernah membenci. Karena saya sumpek sudah tak kelar, rasanya orang dibenci orang, didengki orang. Saya kok pingin rumah di mana kemudian tetangga-tetangga itu atau orang-orang yang kenal saya itu tidak pernah ngerasani saya, tidak pernah membenci saya, atau tidak pernah kemudian mendengki saya. Nah, lalu orang alim itu fa'aqadani ilal maqbarah faqala huna. Orang itu lalu kemudian membawa Al-Auza'i, dibawa tangannya, ayo ikut saya, kalau mau tempat yang kemudian kamu tidak dirasani orang, tidak didengki orang, tak eka beci orang, nah, dibawa ke mana? Ke kuburan. Huna, dia kan dengan nawada itu. Jadi kalau kamu sudah mati nanti tidak dirasani orang. Artinya sebenarnya selama kita masih hidup, ya siaplah, siap yang namanya dirasani orang, didengkiin orang, diapain itu siap, karena hidup itu kan begitu. Makanya ketika ditanya mana yang lebih utama, uzlah apa hutah itu ya, mengasingkan diri atau bersosialisasi, lalu kemudian Rasulullah menjawab bahwa bersosialisasi itu lebih utama daripada mengasingkan diri sendiri. Karena kalau mengasingkan diri sendiri semuanya jadi orang baik, tapi kalau berorganisasi, melakukan aktivitas, di situ pasti ada benturan. Nah, ketika benturan itulah diuji apakah kita sabar atau tidak.
ketika ada benturan itu lalu kita sabar, maka pahala sabar ketika kita berinteraksi itu, itulah pahala yang unlimited, tidak ada batasnya. Jadi 3 amalan yang pahalanya itu tidak terhitung adalah memaafkan, lalu berpuasa, lalu kemudian sabar. Nah, ketika kita bersosialisasi, kita ikut organisasi, pasti nanti akan ada gesekan, ada benturan, lalu kemudian timbul persoalan, lalu kita mensikapi dengan sabar, maka pahalanya itu besar. Tapi kalau kemudian mengasingkan diri, artinya tinang kota ronoroa, mengasing nyaman tibi, itu bisa, tapi dia tidak punya kesempatan berada dalam ujian-ujian sehingga kemudian dia menjadi sabar. Jadi kalau cari aman sendiri enak memang, tinang kok daripada kok darah tinggi tina tak ronoroa macam-macam ya, sudah sendiri itu bisa, tapi dia tidak punya kesempatan untuk dapat pahala kesabaran itu manakala kemudian ada ujian gesekan. Makanya lebih utama orang yang berinteraksi sosial, sehingga kemudian bagian-bagian dari sholat jamaah, berorganisasi itu adalah bagian-bagian dari ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita bersabar atau tidak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kembali ke masalah kuburan tadi itu ya, bahwa memang kita datang ke kuburan, kita ziarah itu datang untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, lalu kemudian di situ kita lebih ingat kepada kematian supaya kita menjadi orang yang tidak lupa dalam kehidupan ini, menjadi perwujudan dari pelaksanaan perintah dari Rasulullah SAW. Diantaranya adalah aksiru min dzikri hazimil ladzat, perbanyaklah oleh kamu mengingat penghancur kenikmatan-kenikmatan dunia. Jadi kalau sudah ingat mati atau ke kuburan itu adalah penghancur angan-angan tentang dunia. Jadi buat apa rumah besar, kemudian mobil mewah, din segala macam pikiran, jabatan segala macam, kalau sudah mati ya tidak ada nilai. Sehingga kemudian kita menjadi orang yang lapang, tidak menjadi orang serakah dan tidak menjadi orang tamak. Jadi kita datang ziarah ke kuburan itu bagian dari hal yang dianjurkan, sunnah Nabi, untuk mendoakan orang yang sudah meninggal di situ, lalu kemudian mengambil pelajaran dari kematian itu adalah bagian dari kita mengingat kematian itu. Orang yang banyak mengingat kematian sesungguhnya dengan melakukan ziarah kubur dan sebagainya itu adalah bagian dari bentuk kecerdasan spiritual. Sehingga ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa dia pernah datang kepada Rasulullah dengan 10 orang Ansar itu ya. Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam asra faqala rajulun minal Ansar man aqyasun nas wa akramun nas ya Rasulullah. Jadi ketika Ibnu Umar ini datang kepada Rasulullah bersama orang-orang Ansar itu 10, datang menghadap Nabi lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling mulia, siapa orang yang paling cerdas, dan siapa orang yang paling mulia? Lalu kemudian Nabi SAW menjawab, aksaruhum zikran lil maut wa asyaddum isti'dadan lahu ulaika humul atyas dhahabu bisarafid dunya wa karamatil akhirah. Rawahu Ibnu Majah. Jadi ketika ditanya siapa orang yang paling cerdas itu, siapa orang yang paling mulia itu, maka kemudian Rasulullah menyebutkan orang yang paling cerdas, orang yang paling mulia adalah orang yang banyak mengingat kematian. Lalu tidak hanya sekedar mengingat kematian, tapi dia juga menyiapkan lebih sungguh-sungguh bagaimana dirinya kalau sudah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas karena mereka membawa kemuliaan, kehormatan dunia dan juga kemuliaan akhirat. Jadi itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang orang yang cerdas. Orang yang paling mulia adalah orang yang banyak mengingat kematian. Bagian dari mengingat kematian itu adalah saat kita ziarah kubur atau kemudian kita datang ke kuburan untuk berdoa, lalu kemudian mengingat
apa yang akan terjadi pada diri kita. Tentu sebagaimana kemudian disebutkan bahwa kuburan bukan tempat untuk minta-minta gitu ya. Kuburan bukan tempat untuk kemudian menunggu nomor yang akan turun misalnya. Kalau dulu waktu ada Porkas, ada SDSB dan sebagainya, itu orang datang ke kuburan untuk dapat wangsit dan sebagainya. Kalau lagunya Bang Roma Irama itu, ketika lagunya Keramat itu kan, jadi tempat meminta itu bukan itu, tapi adalah bagaimana memuliakan seorang ibu. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kecerdasan spiritual itu ternyata dilihat dari orang yang punya keinginan untuk selalu ingat pada kematian, lalu kemudian dia mempersiapkan sungguh-sungguh, maka bagian dari itu semua adalah ketika Ibnu Qudamah ditanya tentang siapa orang yang paling bahagia itu, su'ila Ibnu Qudamah man huwa sa'id, faqala huwa alladhi idza tawaqqafat anfusahu lam tatawaqqaf hasanatu. Ibnu Qudamah ditanya siapa orang yang berbahagia itu, lalu beliau menjawab, yaitu orang yang nafasnya terhenti, sudah meninggal tetapi kebaikannya terus mengalir kepada dia. Itulah orang yang berbahagia. Jadi orang yang berbahagia itu menurut Ibnu Qudamah adalah orang yang ketika dia sudah meninggal dunia tapi amal-amal kebaikannya terus mengalir pada dia. Itulah orang yang bahagia sekali. Bahagia orang yang seperti itu. Sehingga ketika ada ulama yang mengungkapkan azimul himmah la yakna'u bimil'i awqatihi bitta'at wa innama yufakkiru illa tamutu hasanatuhu bimautihi. Tanda besarnya semangat seorang beramal itu adalah ketika dia tidak puas hanya melakukan ketaatan waktu masih hidup di dunia, tapi dia kemudian juga memikirkan bagaimana seandainya dia sudah mati tetapi amalan kebaikannya atau pahalanya tidak pernah putus dengan kematiannya itu. Itulah orang yang kemudian punya semangat dalam beramal. Jadi tidak hanya sekedar taat pada waktu masih hidup, tetapi orang yang sungguh-sungguh betul-betul dia punya cita-cita untuk beramal itu adalah berpikir seandainya dia mati, maka amal kebaikannya, pahalanya terus mengalir kepada dia walaupun dia sudah mati, dan amal kebaikannya tidak terhenti hanya karena kematiannya dia. Itulah orang yang punya cita-cita yang tinggi terhadap kekuatan untuk beramal itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, salah satu jalan beramal jariah itu, walaupun kita tahu amal jariah itu banyak sekali ya, banyak sekali, ada satu hal yang menarik kaitannya dengan masalah kuburan ini. Di kitabnya Syekh Abdullah As-Sahibani itu, Ahkamul Maqabir fi Syariatil Islamiyah, bahwa beliau menyebutkan begini, mewakafkan tanah untuk dijadikan lahan khusus pekuburan adalah termasuk amal jariah. Bahkan suatu saat seandainya di satu tempat sudah kesulitan untuk mencari tanah buat orang yang sudah mati, maka tanah yang diwakafkan untuk pekuburan ini adalah merupakan amal yang paling utama di saat itu. Jadi bagian dari amal jariah itu adalah mewakafkan tanah untuk dijadikan pekuburan atau kuburan. Nah, mari kita perhatikan apa hebatnya kemudian mewakafkan tanah untuk dijadikan kuburan itu. Apalagi di suatu tempat, suatu saat orang cari tanah untuk menjadi kuburan itu susah, lalu ada orang yang kemudian dia punya tanah lalu kemudian diwakafkan untuk tanah pekuburan. Apa kira-kira keuntungannya dan hebatnya keutamaan orang yang mewakafkan tanah untuk dijadikan pekuburan ini? Pertama adalah melihat keumuman
dalil-dalil syar'i diantaranya hadis Abu Rafi' radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, man ghasala musliman fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marrah wa man hafara lahu fa ajannahu ujriya alaihi ka ajri maskanin askanuhu iya ila yaumil qiyamah wa man kafanahu kasahullah yaumal qiyamah min sundusin wastabrikil jannah. Barang siapa memandikan mayat seorang muslim lalu merahasiakan aibnya, niscaya Allah mengampuni dosanya 40. Ini tidak disebutkan 40 macam atau tidak. Jadi menurut Rasulullah SAW, orang yang memandikan jenazah lalu kemudian dia rahasiakan aib-aibnya, makanya yang memandikan itu adalah kalau bisa keluarganya sendiri, supaya kemudian tidak bicara-bicara tentang aib dari tubuh yang dimandikan. Orang yang memandikan jenazah lalu kemudian dia menutup aibnya itu, maka Allah akan mengampuni dosanya 40. Ada yang menyebut 40 macam, ada yang menyebut 40 kali. Tidak tahu apa 40 macam dosa yang dia lakukan atau 40 kali. Tapi sekarang kan profesi untuk memandikan mayat itu banyak yang tidak mau itu. Padahal ini disebutkan dalam hadis, siapa yang memandikan jenazah lalu kemudian dia menutup aib dari jenazah yang dia mandikan, maka dia akan diampuni dosanya 40 macam dosa yang dia lakukan. Ada yang menyebut 40 kali dosa yang dia lakukan. Selanjutnya disebutkan di sini, siapa yang menggalikan kubur mayat seorang muslim lalu dia menguburkannya, niscaya dia diberi pahala seperti dia memberi tempat tinggal kepadanya sampai hari kiamat. Pandai hebat itu. Sebenarnya kalau tukang gali kubur itu profesi yang luar biasa itu. Kalau ikhlas kemudian ya seadanya jasanya diberikan, lalu kemudian dia ikhlas melakukan itu, maka pahalanya tukang gali kubur itu banyak. Karena sama saja seperti memberi tempat tinggal kepada orang yang sudah mati, atau memberikan tempat tinggal kepada orang. Itu luar biasa itu. Bapak kalau punya kos-kosan, hitung aja, ngasih kos-kosan kepada orang sampai hari kiamat, kos-kosannya 500 misalnya, itu kan luar biasa itu Pak. Itu yang menggali kubur ya. Barang siapa yang mengkafaninya, niscaya Allah akan memberinya pakaian pada hari kiamat dengan pakaian sutra halus dan sutra tebal di surga. Ini luar biasa. Jadi yang mengkafani juga nanti akan diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pakaian sutra dan pakaian yang tebal nanti di surga. Ini dalam konteks hadis ini disebutkan yang kemudian memandikan lalu kemudian menggali kuburnya lalu kemudian mengkafani, apalagi menyediakan tanah, menyediakan tempat buat pekuburan, maka jauh lebih besar nilai pahalanya dibandingkan yang disebutkan tadi. Jadi ini yang pertama, berdasarkan keumuman hadis ini bahwa orang yang mewakafkan untuk pekuburan, apalagi menurut Syekh Abdullah As-Sahibani dalam Ahkamul Maqabirnya itu disebutkan, kalau suatu saat di satu tempat kemudian orang sudah kesulitan mencari tanah untuk kuburan, lalu kemudian dia mewakafkan tanahnya untuk dijadikan pekuburan, maka itu menjadi amal jariah paling utama saat itu. Nah, jadi tadi sudah disebutkan ya, termasuk diantaranya selain itu adalah mensolatkan dan menguburkan. Jadi mensolatkan dan menguburkan itu dapat 2 qirot ya, 2 Uhud ya, seperti qirot seperti 1 gunung Uhud emas itu. Kalau mensolatkan, kalau kemudian ikut lagi menguburkan menjadi 2 gunung. Makanya Ibnu Umar ketika mendengar hadis ini, sejak mendengar hadis ini dia biasanya tidak ikut ke kuburan, cukup mensolatkan. Tapi ketika mendengar hadis Nabi SAW tentang 2 qirot ini, maka dia selalu menyempatkan, selalu ikut mengantar ke kuburan biar dapat 2 gunung emas. Ini kan luar biasa sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah pekuburan ini. Jadi
Empat madhab, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sepakat bahwa mewakafkan tanah untuk dijadikan lahan pekuburan termasuk disunnahkan dan termasuk amal jariah. Itu yang pertama dalilnya. Yang kedua, keumuman dalil tentang disyariatkannya wakaf tanah untuk kebaikan sosial. Jadi mewakafkan tanah untuk dijadikan masjid, untuk dijadikan pesantren, untuk dijadikan panti sosial atau apa saja yang bersifat sosial termasuk pekuburan, itu adalah merupakan bentuk kebaikan. Tatkala Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah yang cukup banyak pada saat peperangan di negeri Khaybar itu, beliau meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira mau diapakan saja. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk diwakafkan di jalan Allah. Jadi ini secara umum seperti itu. Coba tadi sudah dibayangkan kalau secara khusus itu Rasulullah sudah menyebutkan orang yang memandikan pahalanya gimana, orang yang kemudian menggali kuburnya saja seperti memberi rumah, apalagi yang memberikan tempat. Berapa banyak pahala yang dia akan terima ketika dia mau mewakafkan untuk pekuburan itu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga terkait dengan tanah pekuburan ini. Yang pertama, ulama mazhab Hambali membolehkan orang yang masih hidup membeli tanah untuk kuburan dirinya sendiri. Jadi nanti dia sudah pesan, dia sudah beli, ini tanah kalau aku mati di sini, kalau harus beli ya. Kalau kemudian dia tidak harus beli ya tidak apa-apa, cuma kemudian boleh membeli tanah lalu kemudian berwasiat engkau mati. Sekarang itu banyak kuburan untuk keluarga misalnya, ini sudah patungan misalnya, beli, itu boleh. Jadi berwasiat kepada ahli waris, nanti kalau aku mati di sini. Itu dinukil dalilnya adalah seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Umar bin Abdul Aziz yang berwasiat untuk dikuburkan di Baqi, di pekuburan Baqi. Dan dalil nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Abu Dzar radhiyallahu an, ya Abu Dzar, qultu labbaik ya Rasulullah wa sa'daik, faqala kaifa anta idza asaban nas maut yakunul bait fihi bil wasif yakni al qabr. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, qala alaika bis sabri. Ya Abu Dzar, bagaimana bila manusia ditimpa kematian sehingga rumah mereka berada di al-wasif, tanah kuburan? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi SAW bersabda, kamu harus bersabar. Jadi ada waktu di mana tanah untuk kuburan itu kemudian dibeli sangat mahal, seperti harga budak, karena begitu susahnya cari tempat kuburan di saat manusia sudah jumlahnya nanti banyak. Jadi boleh membeli tanah untuk persiapan meninggal dunia. Kabarnya juga di kota-kota besar sudah tidak ada yang gratis, semuanya bayar ya, beli tanahnya. Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, cuma masih di Sumeneb masih banyak, jadi ada gratis itu. Nah, kemudian menguburkan satu jenazah harus jelas di tanah pekuburan, tidak boleh dikubur di sebidang tanah milik orang lain ya, yang bukan wakaf untuk pekuburan dan tanpa izin pemiliknya. Begitupun dikubur di tanah gosok atau di tanah tidak jelas atau mencuri, hukumnya haram, karena menggunakan hak milik orang lain itu adalah haram tanpa izin. Jadi dalam kasus ini pemilik tanah boleh mengambil paksa hak miliknya kalau itu memang bukan diwakafkan untuk pekuburan. Nabi SAW bersabda, la yahillu malum ri'im muslim illa anti binafsin minhu, tidak halal harta seorang muslim buat orang lain kecuali dengan kerelaan hati. Hadis riwayat Bukhari.
Nah, berikutnya, maka terlarang, tidak sah menjual tanah kuburan yang jelas oleh pemiliknya diwakafkan sebagai tanah pekuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuba'u asluha wala yuhab wala yuras. Tidak boleh dijual sesuatu yang sudah diwakafkan, tidak boleh dibeli, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Jadi kalau ada orang yang sudah mewakafkan, ini tanah saya buat pekuburan, lalu kok kemudian ada orang yang menjual ini untuk wakaf pekuburan, wah itu berbahaya sekali, itu berbahaya sekali. Menurut fuqaha madhab Hambali, Imam Ahmad maksudnya, boleh hukumnya menjual tanah yang ada kuburannya apabila tanah itu adalah hak milik pribadi, dengan catatan begini. Jadi kalau ada orang yang kemudian tidak pernah mewakafkan apa-apa, kok tanah itu lalu kemudian dijadikan kuburan, lalu dia tidak rela karena memang tanahnya dia, maka kemudian boleh itu dijual walaupun ada jenazahnya di situ, dengan catatan begini: pemilik tanah itu tidak mewakafkan untuk pekuburan, atau tanah itu belum banyak jumlah kuburannya. Mayat yang ada dalam kuburan itu sudah hancur atau menjadi tanah. Jika ada masih bentuknya, maka tidak boleh menjual tanah tersebut, sebab kuburan itu memiliki kehormatan selagi masih ada jenazah atau mayat. Yang ketiga, adapun menjual kuburan wakaf jika sudah tidak bermanfaat atau tidak terpakai untuk kuburan karena ditinggalkan orang, karena terlalu jauh, struktur tanahnya tidak bagus, atau sebab lainnya, maka ulama berbeda pendapat tentang hukum menjualnya, yang nanti uangnya itu hasilnya akan dibelikan tanah pekuburan di tempat yang lain misalnya, atau tanah selain untuk sosial, seperti kemudian untuk masjid, untuk pesantren yang semisal dengan itu. Maka itu ada yang membolehkan, tapi juga ada yang melarang kalau sudah diwakafkan atas nama pekuburan. Pendapat yang kuat adalah boleh menjualnya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Apa dalilnya? Dasarnya adalah terjadi pada awal masuknya Islam, ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli sebidang tanah untuk pembangunan masjid, padahal di tanah itu ada bekas kuburan. Hadis Anas bin Malik, annahu amara bibina'il masjid fa arsala ila mala'in min bani Najjar faqala ya bani Najjar saminuni bihati'ikum hadha, qalu la wallah la natlubu samanuhu illa ilallah. Faqala Anas fakana fihi ma'akulu lakum kuburul musyrikin wa fihi kharibun wa fihi nakhlun. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kuburil musyrikin fanubisat summa bil kharbi fasuyat wa bin nakhli faquti'a. Rawal Bukhari wa Muslim. Jadi Nabi pernah kemudian ketika masuk pertama kali ke Madinah itu beli sebidang tanah, lalu kemudian akan dibangun masjid di situ. Lalu beliau mengutus utusannya kepada warga Bani Najjar, juallah kepadaku tanah-tanah ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, demi Allah kami tidak akan menjualnya kecuali kepada Allah. Lalu Anas berkata, padahal di sebidang tanah itu ada kuburan-kuburan orang-orang musyrik, rumah yang buruk, ada pohon-pohon kurma. Maka lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya digali kuburan orang-orang musyrik itu, diratakan rumah-rumah yang runtuh, lalu ditebang pohon-pohon kurma. Maka mereka pun melakukannya. Ini dalil juga bahwa bolehnya menjual tanah yang telah diwakafkan jika manfaat dari tanah itu telah terputus. Ini dikuatkan atas hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, tatkala beliau mendengar bahwa Baitul Mal di Kufah telah rusak, lalu Umar memerintahkan, aningkulil masjid alladhi fis samarin waj'al baital mal fi qiblatil masjid fa innahu la yazala fil masjidil musallin. Hendaknya engkau pindahkan masjid yang ada di Tamarin dan jadikanlah, buatlah Baitul Mal
di sebelah kiblat masjid, karena sesungguhnya di masjid itu senantiasa ada orang yang sholat. Jadi menurut pendapat Ibnu Qudamah, inilah ijma sahabat Nabi, karena tidak diketahui ada sahabat yang lain kemudian menentang atau mengingkari perintah dari Umar ini. Ini buat kita pahami bersama tentang masalah tanah pekuburan itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri kajian kita tentang masalah pekuburan ini, atau kemudian kita masuk mengucapkan salam. Di sana juga ada adab-adab etika yang harus kita lakukan. Jadi salam kita harus pakai pakaian yang sopan. Di sana tidak boleh berkata-kata porno, berkata-kata kasar, tidak boleh menduduki kuburan. Karena itu disebutkan dalam hadis itu bahwa orang yang menduduki kuburan itu, bahwa terbakar bajunya bahkan kulitnya itu jauh lebih baik daripada menduduki kuburan. Kemudian tidak pakai alas kaki yang kemudian mengganggu, misalnya penghormatan yang luar biasa. Lalu di sana kita berdoa, selain berdoa juga bertafakur, berzikir tentang kematian supaya kemudian kita tidak menjadi orang yang sombong. Itu adalah merupakan bagian dari apa yang harus kita lakukan di kuburan. Paling tidak nanti ketika lewat kuburan jangan tertawa-tawa, jangan kemudian nggak ngereken. Mereka tahu kita, maka bagian dari kebersahajaan kita, kepedulian kita adalah salam buat mereka. Mereka senang ketika kita kemudian mengucapkan salam itu. Dan secara spiritual kita sudah berbagi secara teologis kebaikan-kebaikan kita kepada mereka yang mungkin tidak sempat diziarahi oleh keluarganya atau yang lainnya itu. Filosofisnya berkaitan dengan penguburan yang ada di dalam tanah secara umum. Kenapa kemudian orang itu dikubur di dalam tanah? Kenapa tidak dibakar saja supaya tidak buang-buang tanah, seperti orang yang kemudian membakar mayatnya itu, jenazahnya, atau kemudian dilarungkan ke lautan dan sebagainya, misalnya ditanam, kan tidak buang-buang tanah. Kenapa kemudian harus ditanam di tanah? Maka ada dua hal yang perlu dilihat. Pertama adalah penguburan di dalam tanah itu bertujuan untuk memuliakan, menghormati orang yang sudah mati. Kenapa? Karena kita berasal dari tanah, lalu akan dikembalikan ke tanah, lalu nanti akan dibangkitkan dari tanah. Dasarnya adalah Quran surat Toha ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nuhrijukum taratan ukhra. Dari tanahlah manusia itu kami menciptakan, lalu kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu nanti, dan kemudian akan dibangkitkan pada saatnya di waktu yang lain. Jadi justru dikuburkan di dalam tanah itu adalah justru memuliakan dan menghormati diri kita sebagai makhluk Allah yang berasal dari tanah. Yang kedua, kenapa harus dikubur dalam tanah atau kuburan itu? Karena itu adalah untuk menutupi keburukan yang dalam istilah Quran surat Al-Maidah ayat 31 itu menutupi bau busuk dan kerusakan yang akan terjadi kalau sudah mati. Dalilnya itu adalah tentang kisah Qabil dan Habil. Saat kemudian Qabil sudah membunuh saudaranya Habil, dia bingung mau diapakan ini, mau diapakan itu. Lalu kemudian faba'asallahu ghuraba yabhasu fil ardi liyurahu kaifa yuwari sawatu akhi qala ya wailata ajastu an akuna misla hadzal ghurab fa awariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia harusnya menguburkan saudaranya yang telah dia bunuh atau telah mati itu. Qabil berkata, oh celaka, mengapa aku tidak mengikuti apa yang dilakukan burung gagak itu sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Maka jadilah ia termasuk orang-orang yang menyesal. Jadi sebenarnya kenapa ditanam di tanah itu? Selain justru memuliakan, hormat, Allah menghormati kita, memuliakan manusia itu dikembalikan ke tanah.
Lalu kenapa kemudian harus ditanam di tanah? Adalah untuk mengubur bau busuk dan jenazah yang nanti akan menjadi hilang semuanya, tulang-tulangnya, kecuali tulang ekor. Tulang ekor itulah ajmud danab, itulah yang nanti Allah akan bangkitkan, sehingga antara kita A, B, C, D, siapa di antara kita ini tidak tertukar saat dibangkitkan pada tiupan sangkakala yang kedua, yang akan dibangkitkan seluruh manusia itu, yang sudah jadi tulang-tulang yang sudah tidak berbentuk itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah, tidak akan tertukar antara satu dengan yang lainnya. Itu adalah karena tulang ekornya itu. Jadi sudah ada penelitian bahwa ajbud danab yang disebutkan oleh Rasulullah, kecuali tulang ekor yang tidak akan hancur, itu adalah karena dari tulang ekor lah nanti akan tumbuh antara seseorang dengan yang lainnya yang berbeda-beda. Bahkan ada penelitian yang terakhir itu bahwa kalau mau lihat bagus tidaknya amal seseorang itu, bagus tidaknya seseorang itu dilihat dari tulang ekornya kalau sudah mati. Jadi kalau bersih bagus, itu bagus. Tetapi tadi sudah disampaikan di dalam hadis, siapa yang memandikan mayat apa? Menutup aibnya. Pas pengumuman, aduh lah mentolang ekornya, coba sarawal, itu bahaya. Jadi dia tidak akan dapat pahala. Makanya orang itu tidak boleh menyebarkan aib. Nah, tetapi ini sebagai bagian dari bagian yang harus kita pahami secara keilmuan, secara saintis. Ternyata ajbud danab itu ya, kalau sekarang kalau pesawat itu ada black box itu untuk mengetahui apa yang dilakukan. Jadi si A si B tidak tertukar dari ajbud danabnya itu. Dan bagaimana rahasia amal yang kita lakukan dari sejak lahir sampai meninggal itu, jangan kemudian berpikir bagaimana Allah itu jauh daripada yang kita pikirkan. Kita kan tidak pernah berpikir bahwa ternyata orang melakukan kegiatan apapun bisa direkam dengan CD yang kecil itu. Ada kegiatan apa direkam, CD-nya diputar. Dulu tidak pernah berpikir begitu, apalagi Allah sangat kecil untuk mengetahui kemudian bagaimana amalan yang kita lakukan itu nanti akan dibangkitkan seperti itu. Tetapi sekali lagi, jamaah yang dirahmati Allah, mengakhiri kajian kali ini, jadilah kita umatnya Nabi Muhammad yang Rasulullah SAW sampaikan, perbanyaklah kamu ingat kematian, perbanyaklah kamu ingat penghancur kenikmatan-kenikmatan dunia. Kalau orang sudah ingat mati, maka dia tidak akan serakah, dia tidak akan dengki. Yang dia pikirkan adalah berusaha untuk kemudian mempersiapkan dirinya menuju akhirat itu. Dan hebatnya lagi sebenarnya, di kuburan itu ada siksa kubur. Ada siksa kubur yang kemudian disebutkan di dalam hadis bahwa saat jenazah sudah diusung dan mau dibawa ke kuburan, maka jenazah itu kalau baik, dia kemudian mengatakan, cepat, aku sudah ingin ketemu Allah. Tapi kalau dia bukan orang yang baik-baik atau orang yang soleh, saat kemudian sudah diusung, maka mereka kemudian mengatakan, hai celaka aku, mau dibawa kemana aku? Mau dibawa kemana? Dia berteriak. Cuma kata Rasulullah SAW, semuanya mendengar suara teriakan itu, apalagi siksaan kubur. Cuma yang tidak mendengar adalah manusia dan jin. Kenapa kita tidak mendengar siksa kubur? Kenapa kita tidak mendengar siksa kubur itu? Padahal itu sebenarnya rame yang disiksa. Kenapa kita tidak mendengar? Di antara hikmahnya disebutkan yang pertama untuk menguji iman kita tentang hal gaib. Iman kita bagaimana pada Allah? Karena kalau kedengaran, banyak orang ke masjid. Jadi kalau kita dengar itu, semuanya pada ke masjid, semuanya ngaji, semuanya jadi orang baik. Jadi tidak teruji keimanannya pada hal yang gaib itu. Yang kedua, untuk menutup aib jenazah. Yang ketiga adalah untuk menutup juga menjaga keluarga jenazah. Jadi kalau kemudian pas berapa langkah sudah kemudian disiksa, arwah ada lah bahaya itu. Untuk menutup. Dan yang keempat adalah untuk juga Allah tahu kita tidak akan menjadi orang yang nyaman makan, nyaman tidur kalau kemudian setiap saat mendengar siksa kubur. Kita akan menjadi trauma dan itu berbahaya. Itu bagian dari hikmah kenapa kemudian kita tidak mendengar
siksa kubur itu. Walaupun sebagian kelompok Khawarij dan sebagian Mu'tazilah itu kemudian tidak mempercayai adanya siksa kubur itu, padahal di beberapa hadis sudah disebutkan bahwa siksa kubur itu jelas akan diberikan pada orang-orang yang kemudian melakukan pelanggaran kemaksiatan kepada Allah. Dimulai dari apa? Hadisnya itu dimulai dari orang yang kemudian dalam satu riwayat disebutkan adalah namimah, suka mengadu domba, lalu kemudian tidak membersihkan pada saat dia buang air kecil. Apa hikmahnya di situ? Karena kuburan itu merupakan awal menuju akhirat. Al-Maqbarah atau Al-Qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu, Maqbarah itu adalah awal menuju akhirat. Nanti yang akan dipertanyakan di akhirat itu adalah hak Allah dan hak hamba. Hak Allah yang pertama yang nanti akan ditanyakan adalah sholatnya. Hak hamba yang pertama kali akan ditanya adalah pembunuhan atau pertumpahan darah. Karena kuburan itu merupakan awal menuju akhirat, maka pengantar menuju akhirat itu apa? Salat itu pengantarnya apa? Suci dari hadas dan najis. Maka ditanya orang disiksa di kubur itu gara-gara apa? Gara-gara masalah tidak membersihkan buang air kecilnya. Dan pembunuhan, pertumpahan darah itu dimulai dari apa pertamanya? Adalah karena saling mengadu domba atau saling mencela, bermusuhan. Sehingga karena kuburan itu pengantar, maka disebutkan dalam hadis, orang ini lagi disiksa kata Rasulullah, bukan karena dosa besar, tapi karena buang air kecil dan namimah, mengadu. Dan itu pengantar-pengantar menuju pertanyaan di akhirat tentang sholat dan tentang pembunuhan. Karena itu yang mengantar. Terutama nasihat saya buat bapak-bapak, terutama yang laki-laki, khusus untuk buang air kecil yang paling mudah itu tidak banyak dibersihkan adalah kaum laki-laki, para supir, para apa yang kemudian kebelet-kebelet. Kalau ibu-ibu itu masih bisa nahan malu, tapi kalau laki-laki kadang-kadang banyak yang tidak membersihkan. Itu hati-hati, itu bagian dari hal yang kemudian bisa menjadi penyebab disiksa di kuburan. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi, masuk salam, lalu kemudian melewati pun kuburan, palingkan sedikit, lalu kemudian salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu yang kita salamkan kepada orang-orang supaya muncul kesadaran dan kita termasuk orang-orang yang kemudian tidak termasuk, katanya Sufyan Ats-Tsauri, orang-orang kejam atau orang sadis, karena melewati kuburan tidak salam apalagi sampai tertawa-tawa. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kelebihannya dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.